Assalamualaikum adik-adik. Kali ini Laduni ID akan berbagi kisah kehidupan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau adalah ulama besar sekaligus seorang tokoh yang berpengaruh besar bagi organisasi Nahdlatul Ulama atau NU dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kiai As'ad Syamsul Arifin lahir di perkampungan Syi'ib Ali, dekat Masjidil Haram Mekah pada tahun 1897. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim, lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Kiai As'ad masih memiliki darah bangsawan pada diri Kiai As'ad yang berasal dari kedua orang tuanya. Sang ayah, yaitu Kiai Haji Syamsul Arifin, merupakan keturunan dari Sunan Kudus, dan sang ibu, yaitu Nyai Siti Maimunah, masih mempunyai keturunan dari Sunan Ampel. Kiai As'ad merupakan anak dari seorang ulama. Sejak kecil beliau telah mendapatkan didikan langsung dari ayahnya. Pada umur 6 tahun, Kiai As'ad kecil telah belajar di pesantren Sumber Kuning, Pamekasan. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, untuk menyebarkan agama Islam. Di Situbondo, sang ayah membangun sebuah pondok pesantren sebagai tempat untuk berdakwah. Pemilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan, melainkan atas saran dua ulama dari Semarang, yaitu Habib Hasan Musawa dan Kiai As'adullah. Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya santri yang berdatangan untuk belajar ilmu agama, maka pada tahun 1914, pesantren tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Saat beranjak usia 13 tahun, Kiai As'ad remaja telah dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Banyu Anyar di bawah asuhan Kiai Abdul Majid dan Kiai Abdul Hamid. Sekitar umur 16 tahun, Kiai As'ad melanjutkan mondoknya ke Mekah guna memperdalam ilmu agama dan berhasil diterima sebagai murid madrasah Syaulatiyah Mekah. Ketika menempuh pendidikan di Mekah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin berteman dengan Kiai Haji Zaini Mun'im, Kiai Haji Ahmad Toha, Baidawi, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun belajar di Mekah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin kemudian pulang ke Indonesia. Setelah sampai di kampungnya, beliau tidak langsung mengajar di pesantren ayahnya. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan melanjutkan belajarnya. Ia pergi ke berbagai pesantren dan singgah dari pesantren satu ke pesantren lainnya, antara lain di pesantren Sidogiri Pasuruan, asuhan Kiai Haji Nawawi. Kemudian pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, asuhan Kiai Haji Khazin. Kemudian pesantren An-Nuqoyah, Guluk-Guluk Sumeneb Madura. Pesantren Kademangan Bangkalan, asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Dan pesantren Tebu Ireng Jombang, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Guru-guru Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ketika mencari ilmu diantaranya Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani,
Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Bakir, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Khozin, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Habib Hasan Musawa, dan Kiai As'adullah. Murid-murid Kiai Haji As'ad Samsul Arifin diantaranya Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Ghazali Ahmadi, Kiai Haji Khalil As'ad Samsul, dan santri-santri beliau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Anak-anak Kiai Haji As'ad Samsul Arifin diantaranya Nyai Zainiyah, Nyai Nur Syarifah, Nyai Nafi'ah, Nyai Mukarramah, Nyai Makiyah As'ad, Nyai Isya'iyah As'ad, Kiai Haji Fawaid, Kiai Haji Khalil As'ad Samsul Arifin. Kemudian pada tahun 1951, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Di bawah kepemimpinannya Kiai Haji As'ad, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkembang semakin pesat dengan bertambahnya santri hingga mencapai ribuan. Kemudian lembaga pendidikan dari pesantren tersebut akhirnya semakin diperluas tanpa meninggalkan sistem lama yang menunjukkan ciri khas pesantren, mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kemudian didirikan pula sekolah umum seperti SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi Universitas Ibrahimi. Jasa dan karir Kiai Haji As'ad Samsul Arifin diantaranya yang pertama menjadi mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924, Kiai Haji As'ad dipanggil oleh gurunya, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau disuruh menyampaikan sebilah tongkat disertai pesan ayat Al-Quran, surat Toha ayat 17-23, kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Setelah sampai di hadapan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai As'ad menyampaikan tongkat dan pesan dari Kiai Khalil berupa ayat Al-Quran, dan seketika itu wajah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bercucuran air mata. "Saya berhasil mau membentuk Jam'iyah Ulama," ujar Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan lirih. Setahun kemudian, Kiai Haji As'ad dipanggil kembali oleh Kiai Haji Khalil untuk mengantarkan sebuah tasbih dengan cara mengalungkan ke lehernya dan bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar 3 kali kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Dalam perjalanan menuju ke Jombang, Kiai Haji As'ad tidak pernah melepaskan ataupun mengubah posisi tasbih tersebut. Dia berpendapat bahwa ketika yang mengalungkan itu seorang kiai, maka yang melepaskannya juga harus seorang kiai. Inilah bentuk sifat ketaatan Kiai Haji As'ad terhadap gurunya yang bisa kita ambil contoh. Sejak saat itu, Kiai Haji As'ad mondok ke Tebu Ireng. Kemudian Kiai Haji As'ad dimintai pertolongan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menyampaikan sebuah undangan kepada beberapa ulama Madura. Undangan tersebut berisi rencana pembentukan organisasi para ulama. Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, berkumpullah beberapa ulama terkemuka dari Jawa, Madura, dan Kalimantan berkumpul di Surabaya, dan terbentuklah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Yang kedua, tokoh Hitoh NU 1926. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin bersama tokoh-tokoh lainnya yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, serta lainnya turut berjuang dalam mewujudkan NU kembali Hitoh NU 1926.
Naskah Hitoh NU dibahas dan dimatangkan dalam Munas NU tahun 1983 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Selain memutuskan perumusan naskah hubungan Pancasila dan Islam, serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Sehingga pada tahun 1983 resmi kembali Hitoh NU 1926. Yang ketiga, memimpin dan mengirim pasukan Sabilillah di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, beliau membantu pertempuran di Surabaya dengan mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo serta yang berasal dari Bondowoso ke daerah Tanjung Perak. Yang keempat, diangkat menjadi penasihat pribadi Wakil Perdana Menteri Kiai Haji Idham Khalid pada tahun 1956 sampai 1957 dalam Kabinet Ali Sastromi Jojo. Selanjutnya pada tahun 1957 sampai 1959, beliau diangkat sebagai anggota konstituante dari Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kelima, pada tahun 1975, beliau ikut mendirikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin wafat pada tanggal 4 Agustus 1990 pada usia 93 tahun. Beliau diistirahatkan di belakang Masjid Agung Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Begitulah adik-adik kisah kehidupan dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, salah seorang ulama yang berpengaruh bagi organisasi besar Nahdlatul Ulama dan seorang ulama perjuangan di saat kemerdekaan Indonesia. Bagaimana adik-adik? Kisahnya menarik sekali kan? Tunggu kisah-kisah dari channel Ladunia ID selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Ladunia ID dengan subscribe channelnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.